Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Semoga kita selalu istiqomah dalam iman dan Islam, sehat badan, zahir dan batin, hati selalu tunduk untuk mengikut perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, bersahabat bersaudara karena Allah, diberikan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah bukti cinta Allah. Pembahasan yang pertama, apakah cinta Allah itu ada? Yang pertama mau kita bahas, ada tidak cinta Allah itu? Kalau memang ada, mana buktinya? Cinta orang tua ada, cinta anak ada, cinta antara suami istri ada, cinta Allah ada. Lihat dalam surat Ali Imran ayat 32. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Ini dalil bukti bahwa ada cinta Allah. Cinta itu berbalas, bukan bertepuk sebelah tangan. Begitu juga ketika seandainya seluruh manusia di atas muka bumi ini kufur, ingkar. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu ini yang murtad, nauzubillah, 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 murtad, ditinggalkannya agama ini, fasaufa ya'tillah, maka Allah akan mengganti. Allah akan mengganti manusia yang kufur tadi biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah. Nah, ini dalil bahwa cinta itu bersambut, gayung bersambut, bukan cinta yang hampa, kosong, tanpa makna. Ini bukti bahwa cinta Allah itu ada. Jadi kalau ada ungkapan ustadz, tausiah, kawan, sahabat, aku ingin mendapatkan cinta Allah, itu bukan kalimat hiperbola, bukan basa-basi, bukan angan-angan, tapi itu memang sungguh ada cinta Allah kepada seorang hamba. Pembahasan yang kedua, apa itu cinta? Cinta menurut definisi, mailul qalbi ila syai', kecenderungan hati kepada sesuatu. Dari kata hub. Makanya dulu kalau kita disuruh nulis nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, kecenderungan hati. Ada bola basket, ada tenis meja, ada sepak bola, ada takraw. Hobi saya maksudnya kecenderungan hati saya ke sini. Ada Khadijah, ada Fatimah, ada Aisyah, ada, tapi hobi, cinta saya ke sini. Itu namanya kecenderungan hati. Bagaimana dengan Allah? Apakah layak kita katakan Allah punya hati, hatinya cenderung? Nauzubillah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Lalu apa makna cinta Allah? Cinta Allah maknanya Allah mencurahkan rahmatnya kepada seorang hamba. Nah, itu makna cinta Allah. Makna mahabbatullah. Nah, pembahasan yang ketiga, setelah kita tahu bahwa ada cinta, setelah kita tahu makna cinta, yang ketiga, apa tanda orang itu dicintai Allah? Tanda orang itu dicintai Allah disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah cinta kepada kaum maksudnya sekelompok orang, ibtalahu, maka Allah mengujinya, diberikan dia ujian.
Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha, siapa yang rela, ridha sudah dijadikan bahasa kita rela. Siapa yang plong, siapa yang menerima ujian Allah, falahur ridha, maka orang itu pun mendapat cinta Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhata, siapa yang murka, melawan, marah, emosi, falahu sukhtu. Wa man sakhatallah, siapa yang murka kepada Allah, melawan kepada Allah, marah, kenapa nasib saya begini, kenapa saya begini, falahu sukhtu, maka dia mendapatkan murka Allah. Hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi, salah satu dari kitab kutub sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Jadi tanda orang itu dicintai Allah adalah ibtalahu, diuji. Coba kita lihat kehidupan nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam belum lahir ke atas dunia sudah diuji dengan mimpi Fir'aun. Lalu Fir'aun ketakutan, dikumpulkan penasehat bala tentara, maka dijadakan razia. Semua anak-anak kecil yang lahir itu dirazia. Yudzabbihuna abna'ahum, anak kecil laki-laki disembelih, wa yastahyuna nisa'ahum, yang perempuan dibiarkan hidup. Lahir ke atas dunia, ada razia, maka dihanyutkan ke sungai Nil. Fa in khifti alaihi, kalau engkau khawatir nanti anakmu ini akan ditangkap, disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. Anak kecil yang belum tahu apa-apa sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Anak kecil yang mestinya dalam pelukan ibu, cinta, kasih sayang, kerinduan, buah hati, belayan jiwa, dihanyutkan ke sungai Nil. Kita sampai hari mendengar buaya Nil, kuda Nil, seram-seram semua. Dihanyutkan anak. Sampai ke istana Fir'aun, berpisah dengan ibu, dibesarkan di istana Fir'aun. Begitu sudah remaja, dewasa, melihat ada dua orang yang berkelahi, dia pisah, nggak mempan pisah. Fawakazahu Musa, dia pukul, meninggal, terusir dari istana Fir'aun. Lari pergi. Lalu kemudian menghadapi Syuaib, mengembalakan kambing Syuaib Thamaniyah Hijaz, 8 musim, 8 tahun. Lalu kemudian kembali menghadapi Fir'aun. Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya lewat di Laut Merah. Selama membawa Bani Israel ini diuji lagi. Bani Israel minta, buatkan Tuhan patung. La nu'mina lahakka hatta, ya Musa lan nu'mina lahakka hatta narallaha jahra. Kami tidak percaya kepadamu sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia minta Tuhan yang material, yang kelihatan. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Paganisme, penyembahan kepada arca, berhala, patung. Naik Nabi Musa ke atas bukit Tursina, turun-turun ke bawah, rupanya mereka sudah menyembah lembu Samiri. Bukan hanya Nabi Musa teraniaya, saudaranya Harun. Ya bena umma, wahai anak ibuku, innal qauma stad'afuni, mereka menganiaya aku, wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuh aku. Apa ini? Bukankah Nabi Musa itu utusan Allah? Bukankah Nabi Musa itu hamba Allah? Bukankah Nabi Musa itu Rasul Allah? Bukankah Nabi Musa itu Nabi Allah? Bukankah Nabi Musa itu di antara Nabi-Nabi terpilih di antara 5 ulul azmi? Cinta. Allah sudah menjatuhkan cintanya kepada Nabi Musa sehingga diujinya. Idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang, kepada sekelompok, kepada kaum, ibtalahu, diujinya. Jadi coba kita renungkan hidup kita. Kira-kira hidup kita ini bagaimana? Banyak sekali ujian saya ini Pak Ustadz. Sebelumnya, sebelum taubat, sebelum hijrah, saya tinggalkan riba, saya tinggalkan zina, saya tinggalkan judi. Sekarang ekonomi saya begini. Salah satu dari cinta Allah SWT. Tapi jangan pasrah. Itu namanya jabriyah. Jangan berhenti berusaha, tetap berusaha. Apa hubungan ujian dengan cinta? Korelasi logisnya apa hubungan? Orang yang diuji
maka tempat dia berharap hanya kepada Allah. Saya lihat di antara beberapa saudara-saudara ibu saya, kenapa almarhumah itu tiap malam bangun tahajud, buku zikirnya, buku doanya satu tas. Ada saya simpan kain sarungnya dengan mukenanya, dengan buku-bukunya satu koper. Nanti kalau jamaah datang, saya tunjukkan. Kenapa buku zikirnya banyak? Kenapa baca Qur'annya? Karena kehidupan dia susah. Tak sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Ternyata orang, kalau sulit hidupnya, dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan melupakan Allah. Tapi dia akan lebih dekat kepada Allah. Itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi selalu saya bicara dengan keluarga-keluarga saya, sepupu-sepupu saya. Kenapa almarhumah ibu saya kuat dekatnya dengan Allah, kuat zikirnya, kuat tahajudnya. Karena belum lagi lahir ke atas dunia, ibunya sudah lahir ke atas dunia umur 1 tahun, ibunya sudah meninggal dunia. Dibesarkan oleh seorang ayah. Dan dia berkeluarga banyak, 10 orang. Kakak laki-laki lebih banyak, kakak perempuan ada 2. Saat dibesarkan oleh kakak perempuan, tiba-tiba kakak perempuan ini menikah, dia tinggal sendirian. Berat ujian hidupnya. Saking beratnya ujian hidup, itulah dia makin dekat kepada Allah. Mungkin itu juga yang membuatkan doanya makbul. Saya merasakan makbulnya doanya untuk saya. Baru saya faham setelah lama. Kenapa begini? Kenapa begini? Menemukan jawabannya ketika membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika datang ujian berat dalam hidup saya pun juga menariknya begitu. Oh, ternyata Allah ingin supaya sujud saya lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nikmat sekali rasanya sujud itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah. Nikmat sekali. Kenapa? Karena ujian yang kuat itu, pukulan as-sadmah, pukulan yang kuat itu membuat kita. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau dibandingkan semua nabi-nabi, ada rasul-rasul, semua rasul-rasul ada ulul azmi puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara semua nabi dan rasul itu siapa yang paling kuat ujiannya? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia adalah Habibullah, kekasih Allah. Kekasih, orang yang dikasihi Allah, dan ujiannya juga luar biasa. Belum lagi lahir ke atas dunia, ayah meninggal. Sedang rindunya peluh kasih sayang ibu meninggal. Dibesarkan oleh kakek meninggal. Dilindungi oleh paman meninggal. Istri yang mengayomi, melindungi, mensupport Khadijah, tempat berbagi duka cita, Khadijah pun meninggal. 3 anak perempuan meninggal waktu Nabi masih hidup. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Sayyidatuna Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. 3 anak laki-laki. Qasim, Abdullah meninggal dari Khadijah. Dari Maria Al-Qibtiyah lahir Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Terusir dari kampung halaman, diembargo. Berpindah ke kota Al-Madinah. Sampai di Madinah menghadapi Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiqah, Yahudi Khaybar. Berhadapan lagi dengan orang-orang munafik. Nah, jadi kita mengambil iktibar. Terus ketika ujian itu datang, kita mau apa? Mau marah? Marah sama siapa? Marah sama Allah. Ya, kita dapat murka Allah. Tidak ada cara lain kecuali berhusnuzan bahwa Allah sedang menjatuhkan cintanya kepada saya. Kalau gitu saya mesti membalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan yang ketiga. Tentang orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang diuji. Berikutnya yang keempat. Apalagi tanda orang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Tandanya orang itu dicintai Allah, surat Ali Imran ayat 32. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
suka mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia diuji, lalu kemudian suka dia mengikut, fattabi'uni, ikuti aku, ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi. Ada juga orang yang ketika diuji dia tidak ikut Nabi. Ketika ujian itu datang kepadanya, apa yang dia ikutkan? Ya, mengisi waktu kosong dengan santai-santai, baring-baring, menghabiskan waktu dengan main game online, main judi, main kongko-kongko dengan teman. Bukan. Mengikutinya dengan sunnah Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah. Dua, sabar dan sholat. Sabar, tahan hati. Apa yang berkata-kata dalam hati tahan. Tahan pikiran. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa tahan? Tahan lisan, tahan hati, tahan lisan, tahan pikiran. Sabar namanya. Wassalah. Setelah ditahan, ganti dengan sholat. Sholat. Doa, sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut yang awalnya mau begini-begini ganti dengan sholat. Hati yang awalnya begini-begini ganti dengan sholat. Pikiran yang awalnya begini-begini ganti dengan sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallah bukratan. Wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi ini adalah kalau ketika ujian itu datang, bagaimana menunjukkan bahwa ujian ini datang karena cinta Allah atau karena murka Allah? Lihat efeknya. Ketika ujian itu datang, dia lebih condong mendekat ke sunnah. Nah, ini berarti ujian cinta. Tapi kalau ujian ini datang, malas mandi, malas bangun dari tempat tidur, malas sholat, bukan cinta, murka Allah. Selama diuji dengan sakit, nggak sholat-sholat. Selama diuji dengan sakit, nggak pernah bangun dari tempat tidur, bawahnya tidur, makan tidur, nggak mandi, bau setan. Maka ini bukan ujian cinta, ini adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku bin nawafil. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Bin nawafil dengan ibadah-ibadah sunnat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat itu fardu, wajib. Ini orang yang cinta Allah jatuh kepadanya, suka kepada ibadah-ibadah sunnat. Saya baru saja ketemu dengan anak Pak Bupati. Gimana almarhum Pak Bupati ini meninggal? Sedang puasa sunat dan dia tidak pernah tinggal puasa sunatnya Pak Ustadz. Dan dia pernah puasa sunat itu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dilanjutkan dengan Ramadan. 90 hari, 60 hari sunat, 30 hari wajib. Saya tahu ceritanya setelah orangnya meninggal. Waktu masih hidup saya tengok, ya pejabat biasa aja. Rupanya amalan sunatnya luar biasa. Suka puasa sunat, rajin puasa sunat, 60 hari sunat, 1 wajib, ninggalnya pun sedang puasa sunat. Saya yakin dan percaya, ibu saya dicintai Allah. Melihat dari ujian hidupnya berat, dan dia larinya itu bukan jauh dari Allah, tapi larinya kepada Allah. Tahajud tidak tinggal, bersedekah rajin, puasa sunat tak tinggal. Meninggalnya pun setelah habis makan sahur, puasa hari Senin. Di situ saya yakin, melihat indikasi ini, ciri-ciri ini, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin dan percaya, percikan-percikan cinta Allah ke dia itu, saya dapat percikannya agak sedikit.
berkat doanya, berkat cinta Allah kepadanya, menular sedikit saja pun jadilah. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebutlah yang baik-baiknya saja. Suka salat sunat, suka ibadah sunat. Sampai orang pun heran, apa ini orang suka sekali puasa sunat. Kita heran melihat orang yang suka. Tapi rupanya kalau cinta Allah sudah bersemayam dalam hati seorang hamba. Sama seperti kita ngelihat orang jatuh cinta. Nelpon pagi, petang, siang, malam. Apalah ini. Kita heran melihat dia. Kenapa? Dia sedang jatuh cinta. Begitu juga ketika kita heran melihat orang ini. Sholat sunat gak tinggal, bangun malam gak tinggal, wudunya gak putus, ibadahnya luar biasa. Rupanya Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatinya, sehingga berbalas cinta itu. Maka itu disebut dengan orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ibadah yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling berat mengeluarkan harta, suka sekali. Nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana. Saya memang dipertemukan Allah dengan manusia yang unik-unik, yang aneh-aneh. Ada yang hobinya mencari masjid nggak selesai. Asal ada masjid nggak selesai, diselesaikan. Ada yang hobinya membantu anak yatim, fakir miskin, janda-janda, yang tua-tua. Asal ada orang susah, ditolong. Ada pula hobinya sholat. Nggak berhenti-berhenti. Ada hobinya puasa sunat. Orang yang belum ikut kajian judul kita ini bingung. Ini orang ini kenapa ini? Bahkan orang yang nggak suka agama ngejek. Ini mabuk ini mabuk agama nih. Dia sedang mabuk dengan cinta Allah. Sehingga dia merasa kurang tahajud, kurang khusyuk, kurang zikir, kurang doa. Begitulah rupanya kalau sudah hati itu tertawan dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, hatta uhibbah, ketika cintaku bersemayam dalam hatinya, fa akunu ainahu, aku akan menjadi matanya. Kalau sudah dicintai Allah, matanya menjadi mata Allah, telinganya menjadi telinga Allah, tangannya menjadi tangan Allah, kakinya menjadi kaki Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka jangan baca hadis tekstual. Apa maknanya? Matanya hanya melihat yang dihalalkan Allah. Telinganya hanya mendengar yang dibolehkan Allah. Tangannya hanya menyentuh yang halal. Pikirannya hanya memikirkan yang baik. Kakinya hanya melangkah ke tempat yang baik. Ini orang yang dicintai Allah. Selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat dulu, ini buah daripada ibadah-ibadah sunat tadi. Kalau kita tanam padi, kita siram, kita jaga, pecah kulitnya, keluar tunasnya, berbatang, inilah dia buahnya. Belajar, ngaji, beribadah, datang musibah, datang ujian, itu untuk memecah kulit. Karena kulit padi ini keras. Untuk memecahnya itu didatangkan ujian. Bam! Kematian, bangkrut, kesakitan. Setelah pecah kulitnya, nampak tunasnya. Dalam bentuk apa tunasnya? Dalam bentuk hati yang lembut, mudah menangis, dekat kepada Allah, banyak berzikir, banyak bersedekah, banyak berinfak. Nah, ini adalah nawafil, ibadah-ibadah sunat. Setelah banyak ibadah sunat, maka anggota tubuh itu hanya diarahkan kepada yang dicintai Allah. Dari mulai atas sampai bawah, pikirannya memikirkan agama Allah, telinganya mendengarkan yang baik, matanya melihat yang baik, tangannya melakukan yang baik, kakinya melangkah yang baik, kemaluannya di tempat yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7. La yakhafuna fillah laumata laim.
Tidak takut. Laumata laim, ejekan, cacian, celaan. Nggak ada takutnya sedikit. Orang kalau udah jatuh cinta kan ngelawan. Kalau kamu tetap cinta dengan dia, berangkat dari rumah ini, angkat kaki. Dia angkat kaki, dia ambil kasur, dia ambil pakaiannya, kopernya, cabut dia. Kenapa dia berani melawan? Karena dia jatuh cinta. Walaupun ini konteks yang tidak baik, jahat, nggak betul ngelawan orang tua, masa jatuh cinta, ingusan ngelawan orang tua. Tapi saya sekedar ilustrasi. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, hilang takutnya. Laumata laim, laum celaan, ejekan, cacian. Laim orang yang ngejek, orang yang mencela, nggak ada apa-apanya, nggak peduli dia. Haters, caci maki, buzzers, nggak peduli deh. Begitulah mereka dulu. Bilal, Sumayyah, Ammar, Yasir, Miqdad bin Aswad, nggak ada peduli mereka. Kenapa? Hati mereka sudah ditawan oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya Hamka, mana ada takut dia? Masuk penjara? Masuk. Habib Rizik Syihab, hati itu sudah tertawan karena cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak pernah ada rasa takut. Kenapa saya sebut orang-orang yang dari Indonesia, orang kita? Karena jangan kita bercerita agama ini dulu, sahabat Nabi. Itu kan dulu katanya, sekarang masih ada orang-orang yang tidak pernah takut. Kita pula yang ketakutan. Mereka tak ada takutnya sedikit pun. Ini karena hatinya sudah dipenuhi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, innallaha idza ahabba 'abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril, kemari wahai malaikat Jibril, innallaha qad ahabba fulanan, kata Allah, aku sudah cinta kepada si fulan, fa ahibbahu, cintai dia. Aku cinta kepadanya, cintai dia, fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Summa yunadi Jibril fis sama, lalu malaikat Jibril memanggil semua malaikat yang ada di langit. Innallaha qad ahabba fulanan, Allah sudah cinta kepada orang ini, kata Jibril. Fa ahibbuhu, cintai dia, fa yuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh malaikat di langit mencintai orang itu. Wa yudha'u lahul qabul fi ahlil ardi, dan orang itu diterima oleh penduduk bumi. Nanti kalau kita ketemu sama orang, anak-anak kecil datang ke dia, orang tua, kita pun lagi susah hati, belum ngobrol, kita duduk dekatnya aja, hati kita udah tenang. Nah, itu tanda orang sudah dicintai Allah. Tapi jangan silap, jangan salah tentang ini. Siapa yang followernya banyak berarti dicintai Allah? Belum tentu. Kalau orang banyak itu berarti dicintai Allah, berarti Michael Jackson dicintai Allah. Lihat dulu cintanya karena apa? Cintanya itu karena apa? Karena Allah. Karena dia mengajarkan Al-Quran, karena dia mengajarkan sunnah, karena dia mengajarkan fikih, karena dia berbuat baik. Lalu orang di sekitarnya jadi senang, cinta. Cinta itu maksudnya. Bukan asal cinta aja. Sekarang banyak juga orang dicintai manusia, disukai, tapi dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembohong, penipu, hanya pandai menggunakan influencer, panggil influencer, sebar berita positif, padahal bohong semua isinya. Lalu disukai orang, apakah itu dicintai Allah? Tidak. Itu setan, istidraj itu. Nah, ini bisa kita melihat itu. Orang yang tidak terlalu peduli dengan medsos, tapi orang cinta sekali, berduyun-duyun datang. Baru sekedar datang ketemu sudah merasa senang. Orangnya berzikir, tidak ada melawan syariah. Nah, maka ini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Kami mohon kepadamu agar engkau berikan cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Kami mohon kepada engkau berikanlah kami cinta orang yang engkau cintai. Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, Wali-Walimu. Wa amalan yuqarribuna ila hubbik. Buat kami mencintai amal-amal yang menyebabkan kami dekat kepada cintamu sehingga engkau mencintai kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami para pencintamu, berkasih sayang, bersaudara karena engkau ya Allah. Auzillana tahta zilna arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau saja. Kalau engkau uji kami dengan cintamu, dengan ujianmu, jadikan hati kami lari kepadamu dengan amal soleh, bukan lari darimu dengan mendekat kepada amal yang buruk. Ketika engkau uji kami dengan ujian, jadikan kami lebih lama bersujud karena meraih cintamu ya Allah. Jadikan kami gemar suka melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Jadikan anggota tubuh kami untuk mencari ridhamu. Jadikan kami hanya takut kepada engkau, tidak takut kepada yang lain. Andai kami sudah mendapatkan cintamu, jadikan kami orang yang istiqamah. Bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.